Salam mahabbah, salam sejahtera pada semua. Kita teruskan ngobrol-ngobrol dalam waktu-waktu yang lapang untuk mengisi apa jua yang bisa kita kongsikan. Hari ini coba kita renungkan, ya seperti biasalah, tentang pepatah, ibarat, ayat, sejarah, dan sebagainya. Yang mana kita biasa mendengar, membaca setiap kali, bahkan setiap sholat, tapi tidak mengenal arti sebenar. Ini sebagai contoh ya. Jadi seharusnya untuk kita berinteraksi dengan Quran, kita pastikan ayat atau surah atau apa jua yang kita ingin baca mesti dibacanya dengan benar, tahu sejarah asal usulnya, terutama yang dipanggil asbabun nuzul, sebab kenapa ayat ini diturunkan. Di dalam kajian sastra selalu ada istilah-istilah yang biasa dikongsi oleh para pengkaji bahasa, agama, dan sebagainya. Jadi bagi mengenal umpamanya ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din, dan sebagainya, walaupun dalam bentuk keratan ayat atau surah ataupun potongan hadis, semuanya itu ada sebab kenapa ianya diucapkan. Jadi kalau Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud, kalau puisi munasabatul qasidah, munasabatu al-qasidah. Ini ilmu-ilmu basic dalam memahami teks-teks agama Islam. Saya rasa di agama lain pun sama juga. Jadi oleh karena kita hampir 24 jam diatur oleh agama, mayoritas muslim pun agama juga, tapi yang kita lihat hanya sebatas fanatik di mulut, tapi penghayatannya kurang. Gak apa-apa, kita terus belajar. Jadi saya selalu menyerukan Quran, hadis, puisi, dan lain-lain jangan hanya dibaca, tapi dibaca, dipahami, dihayati. Sama juga seperti nyanyian, lagu, puisi, lirik Indonesia, Inggris, dan lain-lain. Kalau hanya didendangkan, nggak ada artinya. Tapi kalau dipahami, setiap bait, setiap keratan, setiap ibarat, ianya disusun dengan penuh perasaan. Itu makanya konsep Iqra, bacalah. Iqra dalam bahasa Arab itu baca. Dia bukan sekedar baca. Sebab baca yang disuruh itu dalam bahasa dia, bahasa ibundanya. Jadi suruh baca, suruh memahami, suruh menghayati, suruh mengamalkan. Kalau kita baca, hanya sebatas baca Quran, Yasin, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, hanya baca, tidak menghayami, tidak memahami, tidak menghayati. Makanya ada teguran begitu keras. Matsalul ladzina humilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Jadi orang yang
punya buku, membawa buku, tapi tidak membaca dan memahaminya, bagaikan seekor keledai yang membawa tumpukan buku. Di siri yang lalu ada saya kupas tentang Muslim ala keledai. Jadi gitulah siri berinteraksi dengan Quran, hadis, ibarat, sastra, dan lain-lain. Sekarang dengan mudah kita mengenal asbabun nuzul, asbabul wurud. Jadi bagi saudara-saudari yang ingin tahu ayat Al-Quran, umpamanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tinggal tulis saja fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun di Google, nanti akan disambung oleh Google. Terus sebab nuzulnya apa? Asbab nuzul ayat ini. Sebab diturunkannya ayat ini. Dan itu sangat membantu. Mengenal sebab nuzul, mengenal sebab kenapa ayat itu diturunkan, sangat membantu memahami teks ayat secara keseluruhannya. Jadi ini skill untuk terus kita bisa berinteraksi dengan teks Quran, hadis, sastra, puisi, dan sebagainya. Tidak bisa hanya kita ucapkan, tapi tidak tahu sabab nuzul atau sabab wurud atau munasabatu al-qasidah. Sama juga kalau ceramah, pidato, khutbah. Kenapa dia menyampaikan khutbah itu? Ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Oke, hari ini kita coba mengkaji surah Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Jadi kalau kita buka buku-buku tafsir seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, dan hari ini ada buku tafsir yang sangat modern, yaitu Al-Quran bitasalsul at-tarikhi. Al-Quran bitasalsul at-tarikhi, karya Dr. Sami Ad-Din. Beliau sangat memperincikan sekali sabab nuzul tiap-tiap surah, tiap-tiap ayat. Bahkan tiap-tiap surah itu dikaitkan. Kalau ada hubungannya dengan puisi, dengan teks lain, di kitab-kitab lain, seperti Taurat, Injil, dan sebagainya. Sebab karya sastra yang ditulis pada era Abbasiyah merupakan satu kesatuan. Jadi, gerakan penulisan ilmu pengetahuan zaman peradaban Islam itu pada era Abbasiyah. Ketika banyak ilmuwan bangsa Parsi yang tidak ada kerja dan tidak ada peluang untuk bekerja di tempat-tempat yang penting, sebab jabatan-jabatan ataupun tempat-tempat ataupun lembaga-lembaga yang penting di dalam negara semuanya dikuasai oleh orang Arab. Sangat fanatik, sangat ta'assub. Jadi orang-orang Muslim yang bukan Arab ini luntang-lantung. Apa kerjaan mereka? Tidak lain dan tidak bukan, hanya mencari ilmu, menerjemah, menulis. Itulah kerja-kerja yang tidak direcoki oleh bangsa Arab. Makanya para ilmuwan, pemikir, penulis, filosofi di zaman Abbasiyah kebanyakannya atau seluruhnya orang asing, bukan Arab. Mereka terpaksa menjadi penulis, menjadi pengarang, menjadi ulama karena tidak ada peluang untuk bekerja di tempat-tempat yang penting di dalam pemerintahan, di dalam
sistem khilafah. Sistem khilafah telah didominasi, dikuasai oleh suku Arab, ataupun kacukan Arab, ataupun orang-orang yang mempunyai pengaruh di dalam negara. Tapi orang biasa tidak ada kesempatan. Seperti hari ini. Siapa yang menguasai posisi-posisi di dalam pemerintahan? Sama. Jadi adanya para penceramah, penulis, tukang cerita, tukang menterjemah, semuanya dilakukan oleh orang-orang bisa dikatakan pengangguran dari Muslim bukan Arab, karena tidak ada kerja lain. Akhirnya menulis, mengarang, ceramah, buat cerita, dongeng, macam-macam lagi. Maka keluarlah hasil-hasil karya sastra yang berbagai. Ada yang ikhlas, ada yang pura-pura, ada yang campur antara hak dan batil, antara berita palsu dengan berita dongeng, dengan cerita yang aneh-aneh. Yang penting bagaimana penulis, penterjemah menarik minat pembaca. Oleh sebab itu, dalam karya puisi disebut puisi yang paling baik itu yang banyak bohongnya. Puisi yang paling baik yang banyak bohongnya. Sama juga karya sastra yang paling baik yang banyak reka-rekanya, yang banyak permainan katanya, yang banyak gambaran-gambaran imajinasinya. Begitulah seterusnya. Dan ini telah masuk dalam karya sastra, tulisan agama, tulisan sejarah, tulisan tafsir, dan sebagainya dan sebagainya. Hari ini generasi modern, terutamanya yang mahir bahasa Arab, bisa berinteraksi dengan buku-buku ini dengan sangat susah payah untuk mencari kebenaran-kebenaran dari buku-buku yang sangat semerawut itu. Terus terang, buku rujukan Arab, sejarah Arab banyak, tapi dalam banyak-banyak itu banyak juga pemalsuan, berita simpang siur, berita yang masuk akal, tidak masuk akal. Oleh sebab itu, banyak para ilmuwan muslim seterusnya yang dikatakan muhakkik, ahli tahqiq, ahli penapis, ahli penyaring, ahli pemilih data-data yang benar. Itu pun tidak terlepas dan tidak selamat dari cara menapis maklumat ataupun info yang benar. Sebab yang benar dan tidak benar itu telah bercampur. Makanya Quran mengingatkan, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Jadi baik dalam buku fikih, tauhid, akidah, sastra, cerita-cerita, berita-berita, ayat-ayat, hadis-hadis yang simpang siur itu banyak. Dan kita membacanya perlu akal sehat, akal waras, logika yang waras, dan penuh kehati-hatian. Maka banyak yang bertanya, bagaimana kita mau mengetahui Islam yang sebenarnya? Bagaimana kita mau mengetahui akidah yang sebenarnya? Bagaimana kita mau mengetahui tasawuf yang benar, yang tidak menyimpang? Nggak ada jawaban yang qat'i, yang definitif. Semua jawabannya
Iqra wabhath binafsik. Iqra wabhath binafsik. Cari dan kaji sendiri. Kaji dan teliti sendiri. Makanya kalau ada yang berkata mesti berguru, lihat levelnya kayak mana. Kalau level mubtadi'in, basic, memang mesti ada guru. Tapi setelah bisa membaca, alatnya cukup, nahwu, shorof, balaghah, adab, puisi. Seperti anak kecil. Memang pertama, jatuh bangun, mau jalan. Jatuh bangun, diajari dulu. Setelah bisa jalan sendiri, silahkan mau jalan kemana. Begitu juga yang berenang. Mulai diajari. Setelah mahir, dia berenang lah kemana-mana yang dia suka. Asalkan jaga keselamatan. Bahkan banyak juga orang yang dulu diajari berenang lebih pandai dari gurunya. Orang yang dulu diajari silat lebih pandai dari gurunya. Begitu juga orang yang dulu belajar agama lebih pandai dari gurunya. Biasa. Sebab yang penting manjadda wajad. Siapa yang bersungguh-sungguh mencari, dia dapat. Jadi nggak ada istilah mesti berguru. Lihat levelnya. Once kita sudah bisa berdikari, go ahead, teruskan. Sekarang lagi dengan zaman IT, info terbuka, perdebatan online, multaqo, pertemuan, hiwar, perbincangan, munaqasyah, seminar, macam-macam lagi. Jadi di zaman internet dan medsos ini kita sangat beruntung sekali. Dengan mudah. Ingat satu ayat, kita tahu awal perkataan, ketik, bisa disambung oleh Google. Hadis, puisi, dan lain-lain. Kan mudah. Oke, jadi kita coba menghayati dengan mudah ayat-ayat Al-Quran. Sebagai contoh hari ini, surah Quraisy. Seperti biasa, Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun biasanya ta'awuz dulu. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari setan yang durjana. Tapi di sini ada satu masalah. Seharusnya kita baca Al-Quran itu terus baca. Kenapa nama setan mesti terus dibawa-bawa? Ini pun satu perdebatan. Tiap kali kita mau baca Quran, dibawa-bawa nama setan. Seolah-olah Allah dengan setan itu selalu beriringan. Ini menjadi satu perdebatan. Mau baca-baca aja lah. Ngapain nama setan sebut-sebut? Semakinlah dia bangga. Tiap kali nama Allah disebut, nama setan juga disebut. Makin bongkak lah dia. Walaupun kajian terkini membuktikan bahwa makhluk-makhluk gaib itu tidak ada yang tahu. Jadi kita hanya mengikuti tradisi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Begitu juga nama Allah dibahas. Hari ini Allah itu apa? Katanya dari asal il. Bahasa Ibrani, Tuhan. Iloh. Jamaknya Elohim. Orang Islam selalu membacanya Allahumma. Karena itu Elohim.
Sedangkan Tuhan Yahudi sendiri namanya Yahweh. Ifrit nar. Api, ifrit, api. Ifrit, jin ifrit, api. Ifrit nar. Dan orang Yahudi pantang menyebut nama Yahweh. Terus mengikut sejarahnya, mula-mula yang menggunakan nama Allah itu orang Yahudi yang ada di Hijaz, Mekah. Sebelum itu nggak dikenal. Bahkan hari ini, kalau kita mau menyandarkan ke sesuatu yang tidak tahu, sudah aja disebut Allahu A'lam. Seolah-olah dia yang tahu. Kita nggak tahu dia itu siapa. Hamba Allah yang memberi sedekah. Orangnya tidak mau diketahui. Anak hamba Allah, Abdullah. Berarti ayahnya tidak jelas. Dan Allah pun katanya ada dua perkataan. Ala lahu. Kembali padanya. Jadi ini tafsiran-tafsiran yang perlu dikupas. Bukan hanya dibaca, tapi tidak tahu artinya. Syatan, hasyatan, syaiton, iblis, dia belos. Nama tentang makhluk yang mengganggu, pengacau, makhluk jahat. Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang. Rupanya dulu memang ada nama Tuhan, Tuhan Rahman dan Tuhan Rahim. Jadi digabung. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Padahal dulu tiga-tiga itu berasingan. Mitos agama. Sebab semua agama lahir dari mitos. Tuh ringkasnya. Terus li'ilafi Quraisyin. Cerita tentang kebiasaan Quraisy. Ilaf, kebiasaan, love. Sesuatu yang jina, biasa. Quraisy mempunyai dua kebiasaan. Memiliki dua kebiasaan. Yaitu kebiasaan berjalan, travel. Rihlat asyita was-saif. Travel di musim dingin, sejuk. Ke utara. Syam. Hari ini Syam, Suria, Lebanon, Jordan, Palestina, Israel. Itu Syam. Dan banyak peninggalan sejarah Quraisy Mekah itu adanya di Syam hari ini. Bahkan Quran sendiri lebih banyak menggambarkan suasana Syam. Watin, wazaitun, waturisinin. Semuanya itu di kawasan Syam. Bukan di Mekah. Bukan di Mekah sekarang. Itu yang jadi perdebatan. Mekah yang sebenarnya itu di mana? Katanya di Yaman, katanya di Saudi, katanya di Irak, katanya di Palestina, katanya di Suriah, katanya. Semuanya katanya. Dalam agama tidak ada yang pasti. Semua umat Yahudi, Nasrani, bahkan umat-umat lain pun yang beragama itu tahu kalau agama itu mitos, dongeng. Bukan satu keyakinan yang absolut. Tidak. Dia dari folklore. Sastra rakyat. Orang yang mengkaji sastra tahu. Beda dengan yang mengkaji syariah, tauhid, akidah. Dia patoknya. Inilah keimanan. Inilah kepercayaan.
Tidak bisa dirubah. Maco. Kan kita tahu semua ajaran, semua agama lahir dari budaya masyarakat itu. Budaya Nusantara melahirkan agama ajaran Nusantara. Budaya Sunda melahirkan ajaran agama Sunda. Budaya Jawa melahirkan agama budaya Jawa. Begitu juga yang lain-lain. Quraisy melahirkan ajaran dan budaya Islam yang masih diperdebatkan keasliannya. Jadi di situ Quran menceritakan tentang kebiasaan Quraisy. Travel, jalan. Musim dingin ke Syam untuk bisnis, berniaga. Kirim barang, ambil barang. Kirim barang, ambil barang. Barangnya apa? Ya kerajinan tangan. Kulit unta, bulu domba, kerajinan tangan, produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat Badawi primitif. Mungkin kalau ada jualan dendeng, jualan barangan yang lain. Tapi masalahnya bangsa Arab hanya terkenal sebagai bangsa pengembala, ro'i. Gak ada diceritakan punya barang-barang lain. Tidak seperti bangsa Cina, bangsa India, bangsa Nusantara. Yang jauh lebih maju ketika itu. Dengan bangunan candi-candi yang hebat-hebat. Itulah aktivitas kebiasaan kaum Quraisy. Relatasita was-saif. Terus falyabudu rabb hadzal bait. Wahai Quraisy, sembahlah Rob Tuhan ini. Rob rumah ini. Pemilik rumah ini. Dia tidak disebut siapa pemilik rumah itu. Sebab rumah yang dimaksud adalah bangunan segi empat, Ka'bah segi empat, untuk menyimpan berhala-berhala, patung-patung kabilah lain di situ. Bahkan dalam sejarah dinyatakan ketika Nabi membuka Mekah, lebih dari 300 berhala ada di dalam Ka'bah. Bahkan dalam sejarah pun disebut Nabi malah kalau mau beribadah, tahannuts, iktikaf, menyendiri, malah perginya dia ke Gua Hira, Jabal Nur hari ini. Walaupun itu masih lagi diperdebatkan. Adakah gua yang sebenarnya atau tidak, atau dongeng aja. Sebab cara ibadah Quraisy di Mekah seperti yang digambarkan oleh Quran, wa ma kana du'auhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Cara ibadah Quraisy di Ka'bah itu tidak teriak, menjerit-jerit, tepuk tangan, bersiul-siul, nyanyi-nyanyi. Dan sekitar Ka'bah itu berhala, Lata, Uzza, Manah. Jadi Ka'bah penyimpanan gudang berhala. Terus kenapa berkembang jadi haji? Oh, ceritanya panjang. Ceritanya panjang. Dan bisa diringkaskan juga. Jadi budaya haji itu yang artinya gembira, suka-suka, ataupun haji itu katanya dari hakka, yaitu menggosok-gosok kemaluan ke simbol kesuburan yang ada di Hajar Aswad untuk minta anak.
Jadi simbol kemaluan yang dalam bentuk Hajar Aswad itu simbol kepada dewa kesuburan. Jadi sebelum haji, pesta, ada pasar-pasar sebelumnya, pasar kebudayaan. Mukal, Dzil Majannah. Itu pasar-pasar kebudayaan di mana di situ bangsa Arab bertemu dari berbagai penjuru Jazirah Arabia. Disitulah membentangkan hasil puisi, prosa, khutbah, berdagang, berjualan, bahkan jual beli manusia. Bahkan ada yang memasang bendera merah, yaitu para pelacur yang bisa kawin 1 hingga 10. Dan nanti ditentukan siapa ayahnya. Dipanggil dengan Sohibat Ar-Royat Al-Hamra, pemilik kemah berbendera merah untuk para pelacur. Zaman jahiliyah. Berapa hari gitu, Dzil Majannah, barulah pergi ke Dzulhijjah. Dzulhijjah itu untuk suka-suka pesta-pesta. Jadi aktivitas keagamaan itu rutinitas bangsa Badawi primitif. Makanya Nabi ketika mau ibadah tidak di situ. Dia lebih suka menyendiri di Ghor Hira. Di situ. Itu pun banyak alasannya. Setelah dia, yaitu Muhammad, mendengar bahwa akan ada mukhallis, juru selamat, Nabi akhir zaman. Dan bukan Muhammad aja, banyak yang lain pun mengharap-harap supaya bisa jadi mukhallis, juru selamat akhir zaman. Makanya Nabi Isa mengingatkan supaya hati-hati dengan para nabi yang pembohong. Hati-hati dengan para nabi yang pembohong. Sebab yang mengaku-ngaku nabi itu berterusan. Bukan hanya sebelum nabi, ketika nabi ada pun ada saingannya. Setelah nabi meninggal pun ada terus yang mengaku-ngaku nabi. Wajar, lumrah. Nabi Muhammad menutup kenabian. Suka hati dia, bangsa lain tidak. Kenabian masih terus terbuka. Nabi Muhammad mau nutup, ya itu terserah pendapat dia. Orang lain tidak. Sebab arti Nabi itu adalah ketua, tokoh, pemberi pencerahan, naba, yang membawa berita. Makanya para penyair di setiap kabilah dulu dipanggil sebagai nabi, pembawa pencerahan. Kalau hari ini, ya itulah para penceramah, ilmuwan, cendekiawan, bisa dikatakan nabi yang membawa berita, yang membawa pencerahan, yang membawa kabar. Jadi itu cerita ayat Quraisy itu. Falyabudu rabb hadzal bait. Kalian sembahlah pemilik bait ini. Nggak disebut Allah atau siapa, enggak. Cuman bait itu adalah gudang untuk penyimpanan berhala dan patung. Bet-il. Yang dipanggil Betilos. Bet-il. Rumah Tuhan. Ya, akhirnya sama lah. Masjid, gereja, rumah di mana kita fokus untuk mengingat Tuhan. Padahal Quran sudah jelas menyatakan ij'alu buyutakum qiblah. Jadikan rumahmu itu sebagai kiblat. Jadi mengingat Tuhan itu di mana-mana. Sampai ada yang berkata,
Qalbul mu'min arsyur rahman. Hati seorang mukmin itu adalah arasnya Allah. Macam-macam pandangan. Jadi imajinasi beragama itu bebas. Nabi, pemikir, sastrawan. Tapi jelas saluran ilmunya dari mana. Dari banyak membaca, dari banyak latihan, dari banyak mengkaji. Menjadda, wajada. Bahkan dalam puisi Arab yang lebih tua pernah dinyatakan puisi Zuhair. Dia berkata, "Fa'aqsamtu bil baitil ladzi tafa haulahu rijalun banauhu min Quraisyin wa Jurhumi." Yang belajar sastra Arab tentang mu'allaqah Zuhair mesti tahu. Fa'aqsamtu bil ladzi tafa haulahu rijalun banauhu min Quraisyin wa Jurhumi. Jadi Zuhair bin Abi Sulma dalam mendamaikan dua kabilah Abs dan Zubian yang telah berperang puluhan tahun, kemudian ada orang baik untuk mendamaikan, dia bersumpah supaya dua kabilah ini jangan perang lagi atas kesucian bait ini. Dia tidak disebut baitullah, bait ini, rumah ini. Bil baitil ladzi tafa haulahu, bait yang selalu dikelilingi oleh orang-orang yang membangunnya dari Quraisy dan Jurhum. Jurhum kabilah dari Yaman, Quraisy penduduk asli situ, Arab. Jadi Quraisy penduduk asli Mekah, manakala Jurhum kabilah datang dari Yaman. Dan sumur Zam-Zam itu dari dulu pun disebut sumur perigi ataupun biir Jurhum. Sumur Jurhum. Sebab yang membangun Jurhum. Bukan Ismail, bukan Hajar. Di mana Zam-Zam Ismail Hajar? Itu adanya di Sina. Di Jabal Tur. Wat-Tur, wa kitabin mastur, fi raqim mansyur, wal baitil ma'mur. Di Mesir. Hari ini ketahuan. Yang namanya Jabal At-Tajalli. Bukit di mana Allah menjelma kepada Musa. Di bukit Turi Sina. Cari Jabal Tajalli. Nah, kalau mau haji, haji ke situ. Wadi Muqaddas, lembah yang suci. Dan menurut sejarah, kalau ada Ibrahim, lebih sesuai dari Irak, Palestina ke Sinai. Satu perjalanan. Bukan dari Irak ke Mekah, naik apa? Dari utara ke selatan. Ini enggak, dari timur ke barat. Ini kajian. Tidak ada yang mengatakan tafsir inilah yang paling sahih. Tidak. Falyabudu rabb hadzal bait. Jadi bait itu bait yang dibangun oleh Quraisy dan Jurhum. Dan di situ jelas tidak disebut bahwa yang membangun bait itu Ismail dan Ibrahim. Jadi melibatkan pembangunan Ka'bah dengan menyebut nama Ibrahim dan Ismail itu usaha tangan-tangan Yahudi yang terlibat dalam penulisan Quran. Dan hari ini dengan mudah bangsa Yahudi mengklaim kalau Mekah itu dan Madinah milik Yahudi juga yang akan dirampas, akan dilegleg oleh Benyamin Netanyahu. Kayaknya jangan sembarangan. Baru ada juga orang-orang yang ngomong sembarangan.
Kalau Borobudur dan Prambanan itu hasil karya Sulaiman. Sulaiman salah seorang raja Bani Israel. Mau dicaplok juga sama Israel. Ngomong jangan asal sembarangan. Jelas-jelas itu budaya Nusantara. Jauh bahkan standing dengan peradaban Yahudi kuno. Nusantara peradabannya jelas dari Hindu-Buddha. Tapi Hindu-Buddha yang mempunyai akar jati diri itu sendiri. Jadi kita bangsa Nusantara itu bangsa yang asli. Peradaban ajaran yang asli. Sementara Islam mengambil dari Kristen, mengambil dari Yahudi, dan Yahudi mencuri dari peradaban-peradaban Majusi, Parsi kuno, Yunani kuno, Sanskerta, Hindu, Buddha, campur. Dan semua tokoh-tokohnya ditukar menjadi nama Yahudi. Contoh kecil, Rama, Brahma, Abraham, Ibrahim, Sayyidina Ibrahim. Nama mitos yang terus berpindah-pindah dari peradaban ke peradaban, dari sejarah ke sejarah, dari cerita ke cerita, seterusnya. Dari cerita Ibrahim yang merupakan mitos. Anak kecil disunat tidak berdosa gara-gara cerita Ibrahim memotong kemaluannya. Ibrahim memotong anaknya. Orang tua yang tidak waras mau mengorbankan, menyembelih anaknya. Jadi satu kebudayaan korban, budaya Yahudi. Terus diulang-ulang. Tanpa kita mengetahui asal-usul cerita itu. Makanya baca dongeng-dongeng peradaban itu. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nama masyarakat Quraisy, masyarakat yang subur makmur, sebab menjadi kunjungan para tetamu dari seluruh pelosok Jazirah untuk bertemu di Mekah. Berbisnis, berkomunikasi, berinteraksi, jual beli, maka suburlah barang-barang dari berbagai tempat. Atamahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu semuanya usaha Quraisy. Quraisy yang maha bijaksana dan terbuka kepada semua agama. Tapi kabilah-kabilah Yahudi tidak senang, tidak happy melihat Quraisy yang senang lenang, yang enjoy. Mesti ditarik juga. Suruh masuk agama Yahudi, yaitu Islam. Jadi Islam itu sebenarnya gerakan para murtadin dari Yahudi, dari Kristen, dan membentuk pahaman baru Hanif atau Islam. Orang-orang Quraisy tidak mau. Orang Quraisy menyatakan, dinuna a'rafuna. Agama kami, ajaran leluhur kami, budaya kami. Alihatuna jududuna. Tuhan kami adalah leluhur kami. Sama seperti bangsa Nusantara. Ajaran Nusantara, leluhur Nusantara. Baik Dayak, baik Papua, baik Sunda, dan lain-lain. Berbanggalah dengan budaya masing-masing. Tapi Yahudi tetap ingin memaksakan fahamannya agar manusia berada di bawah kekuasaannya. Hari ini nampak sekali
dongeng kitab Taurat yang telah dicipta oleh kabilah Levi, Yahudi, Arab Yaman, dan menjadi sumber utama kepada Injil Perjanjian Baru dan Quran. Buku inilah yang sedang menguasai dunia. Dan Bani Israel terus mengikuti setiap nasihat dan petunjuk yang ada di dalam buku tersebut. Dan Quran pun mengamini sekali. Kajian mengatakan bahwa 90% isi Quran diambil dari Asfar Musa, buku-buku Musa, Talmud, Apokrifa, Mishnah, Ajadah, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga Quran mengakui, wa min qablihi kitab Musa imama wa rahmah, dengan terang bahwa kitab Musa inilah merupakan imam dan membawa petunjuk, bukan Quran. Hari ini kita menyaksikan bagaimana umat Musa yang kecil, Bani Israel, bisa menakluk, menguasai 57 negara Arab dan Islam. Semuanya di bawah genggaman Bani Israel. Quran. Itu cerita ringkasnya. Dan dalam banyak-banyak kabilah, Quran hanya menyebut Quraisy. Islam milik Quraisy, Quran bahasa Arab Quraisy, semuanya hanya untuk Quraisy. Tidak ada hubungan dengan bangsa lain, apalagi dengan bangsa Indonesia. Bangsa yang tidak memiliki nabi atau rasul tidak akan disiksa. Qurannya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Maka jadilah manusia yang baik, yang bahagia, yang bermanfaat. Ciptakanlah agama dan ajaran yang harmoni, yang baik, yang mencintai sesama manusia, dan tidak perlu mengikut ajaran yang rasis, fasis, intoleran, yang menciptakan huru-hara peperangan. Sebab yang paling penting, hubungan cinta kasih sesama manusia. Begitu kalau kita mau mengupas satu ayat, satu surah, baik Quraisy atau ini, cerita. Terus cerita ini ada yang dibaca dengan nada sedih, dengan nada sederhana, dengan nada rancak, dengan nada ini. Mesti disesuaikan dengan konten. Kalau surah Quraisy itu nadanya sedih, ataupun liriknya membawa kesedihan, ya sedih. Tapi kalau cerita tidak membawa apa-apa perasaan, ngapain mesti memilih nada sedih atau tidak sedih? Nada mesti sesuai dengan isi konten. Itulah sebagai contoh. Semoga ada lagi usaha-usaha dari saudara-saudari semua untuk memahami, menghayati Quran dengan cara yang lebih simpel. Ambil terjemahannya, lihat di Google, berbagai terjemahan, compare, bandingkan, buat tafsiran sesuai dengan selera masing-masing.
Mau sedih, mau gembira, mau biasa. Sesuaikan dengan lirik. Jangan hanya baca Quran, silau. Baca Quran, hormat. Baca Quran, tidak berpikir, tidak bertadabbur. Bahaya kalau gitu. Quran perlu tadabbur. Baca, paham, hayati, amalkan. Sekian, moga bermanfaat. Selamat mencoba.